Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maulid Dina Utami dari kelas PGSD Reguler D 2019, berasal dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Video kali ini akan membahas mengenai pengaruh kadar garam terhadap massa jenis air. Sebelum kita menentukan populasi, sampel, dan variabel pada penelitian ini, hendaknya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu populasi, sampel, dan variabel dalam penelitian. Nah, yang pertama adalah populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan dari objek penelitian. Nah, yang kedua adalah sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah variabel. Variabel merupakan atribut atau objek yang memiliki variasi antara satu sama lainnya yang digunakan untuk membantu dan menentukan alat pengumpulan data. Adapun jenis variabel yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Sebelum kita melakukan penelitian, kita harus menyiapkan bahan dan alat terlebih dahulu. Adapun alat dan bahan tersebut diantaranya sendok, gelas, telur, garam, dan air. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut. Baiklah, di sini saya akan melakukan sebuah penelitian mengenai seberapa besar pengaruh dari kadar garam terhadap massa jenis benda di dalam air. Nah, yang menjadi populasi dari penelitian saya adalah telur, di mana sampelnya adalah 3 butir telur yang masing-masing akan dimasukkan ke dalam sebuah gelas. Nah, variabel bebas yang saya gunakan yaitu garam, di mana variabel terikatnya adalah telur. Nah, variabel bebas itu merupakan variabel yang akan memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Maka dari itu, variabel bebas adalah garam dan variabel terikat adalah telur. Nah, sedangkan yang akan menjadi variabel kontrol adalah wadah, gelas, dan sendok. Nah, maka dari itu di sini yang pertama kali akan kita lakukan yaitu menuang air. Kemudian kita akan memasukkan telur ke dalam masing-masing gelas. Nah, di sini ciri-ciri telur yang baik adalah telur yang jika dimasukkan ke dalam air maka ia akan tenggelam. Nah, untuk gelas pertama, saya tidak akan menggunakan garam karena ini bisa kita bilang natural tanpa menggunakan larutan garam. Nah, untuk gelas yang kedua, saya akan berikan 1 sendok garam untuk menguji bagaimana pengaruh garam terhadap
massa jenis benda di dalam air. Nah, pada gelas kedua terlihat pengaruh garam, yaitu melayang. Nah, yang ketiga akan kita berikan 1 sendok penuh garam. Nah, dari perbedaan ketiga gelas ini dapat kita simpulkan bahwasanya pada gelas yang pertama, ketika kita tidak memberikan kadar garam, maka massa jenis dari air ini tidak akan mengalami perubahan. Nah, maka dari itu telur akan tenggelam. Nah, yang kedua, terlihat bahwasanya telur ini melayang. Nah, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan bahwasanya massa jenis air dengan massa jenis telur itu seimbang, sehingga telur yang tadinya tenggelam akan sama dengan air. Nah, untuk gelas yang ketiga, di mana kita memberikan 1 sendok penuh garam. Nah, di sini artinya bahwasanya massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis telur. Makanya di sini dapat kita lihat telur ini mengapung. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan berdasarkan dari penelitian saya bahwasanya ada pengaruh dari kadar garam terhadap massa jenis suatu benda di dalam air. Seperti yang dapat kita lihat, bahwasanya telur pertama itu tenggelam, telur kedua melayang, dan telur ketiga mengapung.